Shalom teman-teman Light Nation dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Sebelum kita mulai recharge online pada malam hari ini, yuk sama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu-Mu yang indah pada malam hari ini. Sebentar kami akan memulai recharge online kami pada malam hari ini. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan recharge online pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Teman-teman, kita sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik, tak pernah tinggalkanku Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, tak pernah tinggalkanku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat singkat ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi kami semua Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, rekan-rekan kaum muda. Ya, apa kabar? Tetap sehat dan tetap semangat. Ya. Hari ini kita akan share firman Tuhan dengan tema berbagi tentang kasih Tuhan untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, sebelum kita lanjut dengan firman Tuhan, ya, ayat firman Tuhan maksud saya, untuk kita berbagi sesuai dengan tema, ya, berbagi tentang kasih Tuhan, ya, berarti kalau kita ingin berbagi, berarti kita harus mempunyai sesuatu untuk kita bagikan, ya. Nggak mungkin kita tidak mempunyai apa-apa terus kita bagikan kepada orang lain, ya. Jadi kita harus mempunyai sesuatu untuk kita bisa bagikan, sehingga yang menerima, ya, pasti akan mendapatkan, ya. Oke. Nah, berbagi tentang kasih Tuhan. Nah, yang akan kita bagi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan yaitu kasih Tuhan. Ya, berarti kita harus memiliki kasih Tuhan. Nah, untuk kita bagikan. Nah, kasih Tuhan itu seperti apa? Nah, terus selanjutnya, ya, apakah kita juga sudah mengenal kasih Tuhan? Nah, kalau kita ingin berbagi tentang kasih Tuhan, artinya kita harus memiliki kasih Tuhan. Nah, apakah kita sudah mengenal kasih Tuhan? Atau apakah kita sudah mengalami kasih Tuhan dengan benar dan baik? Saya sangat percaya buat teman-teman, ya, saya juga pribadi, ya, kita rindu untuk bisa membagikan kasih Tuhan kepada mereka yang kita kasihi, apakah itu teman kita,
apakah itu saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, teman sekolah, sahabat sekolah, ataupun teman kerja, ya, kita rindu untuk mengenalkan kasih Tuhan kepada mereka. Dengan harapan saat kita mengenalkan tentang kasih Tuhan, mereka bisa menerimanya. Di saat mereka menerimanya, mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan berjalannya waktu, mereka lebih mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mereka mengenal Tuhan secara benar, tidak asal-asalan. Bahkan mereka itu berakar, bertumbuh akan pengenalan Tuhan dan bisa menghasilkan buah. Nah, itu yang kita harapkan ya, dari apa yang yang kita berikan buat mereka. Oke, nah kalau kita sudah mau memberikan hal tersebut, kasih Tuhan, berarti kita harus mempunyai kasih Tuhan seperti yang saya sampaikan tadi dari awal. Oke, nah kita akan coba sharing sama-sama bagaimana kasih Tuhan itu, mengenal Tuhan itu seperti apa. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya, mereka mengenal Engkau itu mengenal Yesus, satu-satunya Allah yang benar, hanya satu Allah yang benar, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal di sini, ya, bukan hanya sekedar hidup yang abadi, hidup yang tanpa akhir di sorga nanti saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tapi hidup yang kekal di sini lebih mempunyai arti yang dalam, yaitu mengenal Kristus, ya, mengenal Kristus. Jadi kalau kita sudah mengenal Kristus, ya, kita percaya bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Seperti firman Tuhan katakan tadi, inilah hidup yang kekal, yaitu kita mengenal Engkau, ya, mengenal Kristus. Jadi ini harus kita yakini betul-betul. Kalau kita mengenal Kristus, berarti kita percaya kita mempunyai hidup yang kekal di sorga nanti, ya, hidup yang kekal bersama Kristus. Dan kita harus yakin seperti itu, betul-betul yakin akan hidup yang kekal tersebut. Oke, ya. Jadi saat kita sudah, ya, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, kita menerima hidup yang kekal. Mereka mungkin bertanya, sebagai orang Kristen, apa sih untungnya? Ya, pertama yang kita jawab bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Artinya saat kita meninggal, kita bertemu dengan Bapa di sorga. Itu yang pertama harus kita yakini dulu. Betul-betul yakin, jangan ragu-ragu. Ya, tidak boleh ragu-ragu. Harus yakin bahwa kita punya hidup yang kekal. Yang kedua, Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Sama, ya, mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ini, ya, dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal, ya. Pertama tadi apa? Kita percaya kita mempunyai hidup yang kekal. Nah, yang kedua, kita tidak turut dihukum. Nah, selain hidup yang kekal, kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak turut dihukum.
bukti selanjutnya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu kita percaya bahwa kita tidak turut dihukum. Karena kita sudah pindah dari dalam maut kepada hidup. Maut itu artinya kematian kekal, ya. Hidup itu kepada hidup yang kekal. Nah, kita harus yakin itu. Saat kita sudah saat kita sudah bersama dengan Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, kita harus yakin itu. Nah, itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan sudah berikan buat kita. Bukan hanya sekedar kita bisa menikmati kasih Tuhan di dunia ini, tapi pada akhirnya nanti, ya, kita memiliki hidup yang kekal. Terlebih kita tidak dihukum. Luar biasa kan? Sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, kita memiliki hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Nah, firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini kan sudah, ya, teman-teman sudah hafal ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, tidak dihukum, ya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi teman-teman, ini harus kita pahami. Kenapa saya bolak-balik tekankan di sini? Ini harus kita pahami. Ini harus kita miliki, kasih Tuhan yang harus kita miliki untuk kita bisa bagikan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Nah, kalau kita tidak yakin, ya, bahwa kita memiliki hidup yang kekal, kita tidak yakin kita tidak dihukum, ya, kita sudah berpindah dari maut kepada hidup kekal, bagaimana kita bisa membagikan tentang kasih Tuhan? Jadi kita harus yakin. Dan saya sangat berharap teman-teman youth, ya, LG, saya juga pribadi, ya, kita terus, ya, memiliki keyakinan tersebut. Nah, saat kita mempunyai keyakinan tersebut dan mereka mempertanyakan iman kita, nah, kita menjawab dengan baik dan benar. Ingat, kita menjawab dengan baik dan benar dan penuh keyakinan. Saya percaya sesuai firman Tuhan katakan, jika kita menyampaikan sesuatu, ya, menyampaikan sesuatu dengan penuh keyakinan, maka apa yang kita sampaikan, perkataan yang kita sampaikan itu akan mempunyai kuasa, ya, mempunyai kuasa, sehingga mereka yang mendengarnya, ya, itu akan mengalami sesuatu perubahan. Apa yang kita sampaikan masuk dalam hatinya dan akan bekerja, karena itu punya kuasa. Nah, kenapa itu berkuasa? Karena itu disampaikan dengan penuh keyakinan, ya, penuh dengan keyakinan. Itulah iman. Kalau tidak yakin, tidak ada kuasa yang bekerja. Pertanyaannya, kalau ragu-ragu menyampaikannya, sudah pasti, ya, sudah pasti tidak ada kuasa. Karena cuma ada dua hal, perkataan yang penuh kuasa atau perkataan yang tidak ada kuasanya. Nah, jadi teman-teman betul-betul harus yakin kita punya hidup kekal, kita sudah sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup yang kekal. Yakin ya, harus yakin, jangan ragu-ragu lagi, karena itu kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, selanjutnya saat kita sudah yakin tentang kasih Tuhan tersebut, nah, apa buktinya, prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Firman Tuhan Yohanes pasal 2 ayat 3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Oke.
orang yang mengenal Allah mempunyai tanda, ya. Bukan tanda di dahi, bukan tanda di pipi, ataupun tanda di tangan, nggak ada. Tandanya seperti apa? Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, ya. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, ya, nurut apa kehendak Tuhan. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran, tidak ada. Ya. Jadi kalau kita berkata kita ini anak Tuhan, tapi tidak nurut akan perintah Tuhan, ya, kita ini adalah pendusta, ataupun tidak ada kebenaran dalam diri kita. Nah, simpel aja. Sebagai anak kita harus nurut, taat kepada orang tua, kepada guru, ya, kepada kakak rohani kita. Oke, simpel aja. Nah, kalau kita tidak taat kepada mereka yang kita lihat secara kasat mata ini, ya, kita lihat dengan mata ini, kita tidak taat, apalagi kita berkata kalau kita ini taat sama Tuhan yang tidak kita lihat. Nah, itu namanya seorang pendusta, ya. Jadi, yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu adalah firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu yang harus kita lakukan, ya. Itu yang harus kita taati. Nah, di rumah ada orang tua, harus nurut, ya. Di sekolah ada guru, nurut. Di tempat kerja ada atasan, nurut. Dalam pelayanan ada kakak rohani, nurut, ya. Apa yang dikatakan kakak rohani, ya, sebagai pembina kita ataupun Pak Gembala, ya, yang membina kita, ya, kita nurut. Itu buktinya bahwa kita mengenal Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi teman-teman, inilah praktek iman kita, ya. Iman kita harus terbukti, ya. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Jadi harus terbukti. Nah, mungkin ada yang berkata, aduh, perintah Tuhan itu berat. Nah, perintah itu Tuhan susah dilakukan. Nah, susah mana melakukan perintah Tuhan atau tidak melakukan perintah Tuhan? Ya. Saya sangat percaya perintah Tuhan itu tidak sulit untuk dilakukan. Karena ada firman-Nya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Hanya masalahnya, ya, kita mau melakukan atau tidak. Intinya seperti itu aja. Jadi tidak ada alasan bilang itu berat, itu sulit. Nah, bukan seperti itu. Intinya mau atau tidak. Nah, Tuhan sudah memberi teladan, ya. Tuhan sudah memberi teladan, datang ke dunia, memberikan contoh tentang kasih-Nya, bagaimana Dia mengasihi sesamanya, bagaimana Dia mengampuni sesamanya, ya. Bagaimana Dia membantu sesamanya, ya, menyembuhkan sesamanya, ya. Itu kasih yang Dia berikan buat sesamanya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa juga mempraktikkan kasih tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, mengampuni teman kita, ya, mengampuni orang tua kita, mengampuni atasan kita. Itu merupakan contoh, ya, bukti, ya, bukan contoh lagi, tapi bukti bahwa kita mengenal kasih Tuhan. Nah, sekolah tidak nyontek, walaupun kelas online seperti ini, ya,
Saat ujian, tetap jujur. Tidak boleh nyontek. Itu namanya mengenal Tuhan, memiliki kasih Tuhan. Dalam pekerjaan jujur. Ya. Tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Apakah itu peralatan kantor? Apakah itu uang kantor? Ya. Ataupun dalam pelayanan kita melayani dengan antusias, melayani dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Jadi pada intinya kita harus membuktikan iman kita. Nah, dengan kita memiliki iman, dengan kita memiliki bukti iman bahwa kita betul-betul melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka mereka yang belum mengenal Kristus tanpa perkataan itu akan bisa mengenal Tuhan, ya, dalam arti mereka akan penasaran, ya. Anak Tuhan, orang Kristen kok sangat baik seperti ini, dijahati tidak membalas, ya, malah memberkati. Nah, jadi itu suatu bukti yang nyata dalam iman kita. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kembali lagi pada tema bahwa bagaimana kita bisa berbagi tentang kasih Tuhan untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Itu berawal dari diri kita sendiri. Artinya kita harus mengalami kasih Tuhan dulu, ya. Kasih Tuhan akan kita peroleh, ya. Kasih Tuhan itu akan kita peroleh. Jadi ini bukan otomatis, ya, kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu akan kita peroleh saat kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Itu yang penting, ya. Kasih Tuhan akan kita peroleh saat kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, ya. Komitmen dan berkelanjutan, tidak setengah-setengah, ya. Sehingga kasih Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berada di luar dari firman-Nya. Jadi kalau kita mau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, kita harus mengikuti firman Tuhan. Nah, kalau selama ini teman-teman sudah rutin membaca firman Tuhan setiap hari, itu dilanjutkan dengan mempraktekannya, ya. Hal yang sangat luar biasa, ya. Masih muda, ya, selagi masih muda sudah mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, ya. Belajar terus firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga saat kita mempraktikkan firman Tuhan, semuanya itu, apa yang kita lakukan itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, dengan demikian mereka yang belum mengenal Kristus, ya, akan melihat hidup kita, hidup yang luar biasa, hidup yang berlandaskan akan kasih Tuhan, dan mereka akan bertanya, siapakah kasih itu? Nah, siapakah Tuhanmu? Nah, maka kita yang sudah mempunyai keyakinan yang teguh dan terbukti dengan tindakan kita setiap hari yang berlandaskan kasih Tuhan, sesuai kasih Tuhan, kita bisa menjangkau mereka, kita bisa menyelamatkan jiwa mereka. Nah, tanpa perlu kita kejar-kejar, ya, enggak kejar-kejar. Artinya kita berusaha untuk menarik ataupun membawa mereka mengenalkan kasih Tuhan dengan cara-cara yang ekstrim. Tidak perlu seperti itu. Tapi dengan kehidupan kita, mereka akan rindu untuk mengenal siapa kasih itu. Jadi teman-teman, sekali lagi,
sebagai akhir dari khotbah pada hari ini, kita harus memiliki keyakinan yang teguh akan kasih Tuhan, yaitu kita yakin bahwa kita mempunyai hidup yang kekal, kita tidak turut dihukum, dan dalam kehidupan sehari-hari kita mempraktekkan kasih Tuhan, ya. Karena kalau kita menuruti perintah Tuhan, itu artinya kita mengenal Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.